Halo, masih dalam Dimensi Afif. Dikutip dari MacRumors.com, dua leakers ternama Jun Foster dan juga Ming Chi Kuo membagikan rumor-rumor terbaru tentang iPhone 14 series ya. Jun Foster sendiri itu membagikan render final dari iPhone 14 Pro series. Dan juga ada beberapa bocoran spesifikasi yang dibocorkan oleh Ming Chi Kuo dan juga Jun Foster. Seperti apa bocorannya? Tonton video ini sampai selesai ya. Baik, tadi saya mengutip dari MacRumors.com ya. Berita ini baru saja tanggal 25 dan juga tanggal 26 Mei. Hari ini tanggal 27 Mei 2022, jadi baru kemarin. Dan kemarinnya lagi berita ini masih fresh sekali, masih hot. Dan yang pertama saya akan membagikan render saja dulu ya dari Jun Foster yang dibuat oleh Apple Concept Graphic Ian Gelbo seperti ini. Akurasinya mendekati desain saat launching nanti ya. Jadi ada digambarkan itu untuk bagian depannya itu menyerupai huruf I ya untuk bagian kamera dan juga Face ID-nya untuk modulnya. Dan di bagian belakang kamera untuk Pro model ini membesar 57% ya. Kenapa? Nanti kita lanjutkan di spesifikasi, alasannya ada di sana. Oke, ini akan saya gabung saja ya rumor dari dua leakers ini, baik dari Jun Foster maupun Ming Chi Kuo. Hampir dipastikan di line up iPhone 14 ini tidak ada lagi iPhone mini ya, yang ukurannya 5,4 inch. Jadi bagi kalian yang ingin membeli iPhone mini atau tangan kalian kecil seperti saya ini, yang lebih menyukai desain-desain smartphone yang kecil, jadi iPhone 13 mini adalah iPhone mini terakhir yang mungkin bisa kalian beli ya. Jadi cepat-cepat saja kalian beli. Selanjutnya Apple akan fokus di iPhone berukuran besar ya, yaitu 6,1 inch dan juga 6,71 inch. Apple akan menyematkan ukuran 6,1 inch pada iPhone 14 dan juga iPhone 14 Pro ya. Sedangkan ukuran OM 6,7 inch Apple akan memberikannya kepada iPhone 14 Pro Max dan juga iPhone terbaru yaitu iPhone 14 Max ya. Jadi ini yang menggantikan iPhone mini. Jadi tidak ada iPhone 14 mini. Untuk iPhone 14 base model itu masih ada notch ya bagian depannya, jadi masih mirip seperti iPhone 13 series. Sedangkan iPhone 14 Pro series model itu menggunakan desain terbaru ya untuk bagian depannya, menggunakan kombinasi hole punch cutout untuk kamera dan juga fill shape cutout untuk Face ID ya, untuk modul Face ID yang berbentuk huruf I. Tapi dengan menghilangkan notch ID pada 14 Pro series, apakah ini akan mereduksi fitur dari Face ID-nya iPhone ya? Kita lihat saja nanti, semoga saja tidak menurun kualitas Face ID-nya. Kemudian kamera bump di bagian belakang masih ada, tidak seperti yang dirumorkan akhir tahun lalu yang mengatakan rumor-rumor yang beredar kalau desain belakang untuk kamera bump belakang itu tidak ada ya, seperti iPhone 4 yang tidak ada bumpnya di bagian kamera belakang. Tapi ternyata Apple tidak bisa menghilangkan itu, tentu saja karena berbagai macam teknologi ya yang disematkan di kamera belakang iPhone ini, apalagi di iPhone Pro seriesnya. Itu tentu saja makin banyak lagi teknologi yang disematkan di sana, dan itu yang menyebabkan masih ada bump di kamera belakang. Kemudian untuk Pro model itu akan menggunakan frame titanium. Kemudian juga akan meredesain bagian dari mikrofon dan juga speakernya ya untuk kisi-kisinya. Apple juga akan meningkatkan sistem coolingnya, yaitu vapor chamber thermal systemnya
untuk mengakomodir impact dari keganasan chipset A15 Bionic maupun A14 Bionic. Nah, iPhone 14 base model itu masih menggunakan A15 Bionic ya. Kita berharap chipset yang disematkan ini seperti iPhone 13 Pro model series. Kenapa? Karena di iPhone 13 Pro model dan juga iPhone 13 base model itu ada perbedaan di GPU-nya ya. Yaitu ada perbedaan 1 core GPU. Di iPhone 13 base model itu hanya menggunakan 4 core GPU, sedangkan di iPhone 13 Pro model itu menggunakan 5 core GPU ya. Nah, mudah-mudahan yang disematkan di iPhone 14 mini ini menggunakan chipset yang sama dengan iPhone 13 Pro series. Dirumorkan juga modem yang digunakan adalah Qualcomm Snapdragon X65 ya. 10 GB, 10 GB kecepatannya, 5G tentu saja. Selanjutnya seperti tahun-tahun sebelumnya, untuk kamera ultrawide akan mengalami peningkatan ya, baik di iPhone 14 base model maupun Pro modelnya tentu saja. Kemudian untuk ProMotion display sayangnya masih dirumorkan ya, hanya digunakan di Pro modelnya, di 14 base modelnya tidak akan ada. Semoga saja prediksi ini salah ya. Kita lihat saja nanti di September. Nah, sayangnya lagi di iPhone 14 series ini, baik base model maupun Pro model itu masih menggunakan Lightning port ya, yang kecepatannya sudah ketinggalan jauh dari Type-C ya. Semoga di tahun-tahun ke depan Apple ini mengganti port ini ya, dari Lightning ke Type-C terutama di iPhone 15 nanti, karena kemungkinan besar di iPhone 14 series ini masih menggunakan Lightning port. Nah, untuk di bagian kamera di iPhone 14 Pro model series itu akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan ya, yaitu akan ada perubahan besar di bagian kamera utama atau wide kamera. Itu akan menggunakan 48 megapiksel sensor ya. Dan untuk perekaman video juga akan sampai dengan 8K ya. Ini baru di iPhone. Akhirnya ada perekaman sampai 8K ya di series iPhone, terutama di iPhone Pro. Menurut Ming Chi Kuo, Apple akan menyematkan RAM sebesar 6 GB ya, baik untuk base model maupun Pro modelnya. Dan masih dari Ming Chi Kuo juga, Wi-Fi yang digunakan adalah Wi-Fi 6E ya. Oke. Demikian berbagai rumor, baik render desain terakhir dari iPhone 14 Pro maupun juga bocoran spesifikasi iPhone 14 series. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like dan komen di kolom komentar. Terima kasih.